Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah seluruhnya di bulan Ramadan ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan coba bahas tentang pertama, mengapa sih kita perlu membaca, membiasakan doa atau wirid pagi dan petang. Salah satu alasannya agar kita tidak termasuk orang-orang yang dianggap oleh Allah lalai. Dan ini kita bisa lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal." Dan ini perintah Allah untuk kita berzikir pada Allah. Zikir dalam diri kita tanpa harus dengan suara yang keras, tapi dengan suara juga nggak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah tadarruan wa khifah, merendahkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dijaharkan dengan teriak-teriak gitu. Waktunya bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lupa. Ya, secara tersirat seolah-olah kalau kita nggak berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang, berarti kita termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Kemudian kita lihat juga misalnya di dalam surat An-Nur, Allah menyebutkan bahwa ada di rumah-rumah Allah, itu ada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nggak dilalaikan oleh kehidupan, nggak dilalaikan oleh perdagangan, nggak dilalaikan oleh dunia, yaitu orang-orang yang ketika ada di masjid, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca tasbih, berzikir bil wudhu wal asal dalam surat An-Nur ayat 36, yaitu yang berzikir dan bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Kalau kita telisik lebih jauh, ternyata zikir di waktu pagi dan petang itu juga bekal untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena akan mengemban tugas yang sangat berat. Maka dibekali oleh Allah untuk berzikir di waktu pagi dan petang. Salah satunya, perhatikan di dalam surat Al-Ghafir ayat 56, wasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah karena janji Allah itu benar. Wastaghfir lidambik. Mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu sore dan di waktu pagi. Ini Rasulullah yang diperintahkan, yang sudah dijamin kesempurnaannya. Ya apalagi kita, maka ini bekal yang luar biasa. Dan ternyata bukan hanya Rasulullah. Rasulullah pun menceritakan bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat, ternyata memiliki budaya yang sama. Perhatikan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu. Ternyata Rasulullah diperintahkan bersabar. Bersabar bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Yaitu orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Artinya seolah-olah ini mengisahkan para sahabat itu biasa menyeru, berdoa, berzikir di waktu pagi dan petang. Nah, Rasulullah diperintahkan akan bersabar bersama mereka. Dan ternyata ayat yang senada juga disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 52. Silakan nanti kaji. Juga ini menceritakan para sahabat itu biasa ya berdoa kepada Allah bil ghadati wal asyi. Ini dibalik. Kalau tadi bil asyi wal ghadat, ini bil ghadati wal asyi, pagi dan petang. Karenanya bagi kita kaum muslimin yang merasa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, kriteria pengikutnya ini yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dan ternyata pemimpinnya Rasulullah pun diperintahkan wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Karenanya zikir pagi dan petang itu istimewa.
berarti mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita menelisik lagi ke depan, jauh ke belakang ya, jauh lagi ke belakang tentang kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ternyata berdoa kepada Allah, lama berdoa nggak dikaruniai putra. Dan ternyata pada saat sudah menurut pandangan manusia, sudah nggak mungkin punya anak, Allah karuniakan anak. Dan ternyata salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar doa itu dikabulkan, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan zikirlah pada Tuhanmu yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah, maha sucikan Allah di waktu petang dan di waktu pagi, dalam surat Ali Imran ayat 41. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata di dalam surat Maryam ayat 62, Allah menceritakan bahwa penghuni surga itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun bukratan wa asyiya, di waktu pagi dan petang. Karena di waktu pagi dan petang mereka itu selalu memberikan makanan rohaninya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di surga dikasih rezeki berupa beberapa rezeki, aneka ragam rezeki, bukratan wa asyiya. Dan di dalam ayat yang lain ternyata dalam surat Ghafir ayat 62, Fir'aun dan para pengikutnya ini pun ditampakkan oleh Allah siksaan neraka ketika di alam barzah itu di waktu pagi dan di waktu petang. Karena mereka itu bermaksiat kepada Allah, menjauh kepada Allah. Justru di waktu pagi dan petang ini, maka siksaannya pun ketika di alam barzah ditampakkan neraka itu pagi dan petang. Karena itulah maka kita budayakan membaca zikir di waktu pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, bukan termasuk orang yang lalai mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tidak termasuk orang-orang yang benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti di surga diberi nikmat oleh Allah di waktu pagi dan petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.